Salam oras buat kita semua. Sekarang kita masuk ke dalam sistem pertanian padi. Untuk hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengukur pH tanah. pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan skala pH antara 0 sampai 14, bersifat asam kalau di bawah angka 7, lebih dari 7 disebut basah. Jika skala menunjukkan pH angka 7 disebut netral. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan menambahkan belerang untuk menetralkan pH basah pada tanah, dilakukan dengan pemberian sulfur atau belerang. Cara yang efektif menetralkan pH tanah bersifat basah dan asam menggunakan pupuk organik. Menetralkan tanah dapat juga digunakan dengan menggunakan pupuk zeta kimia karena di dalamnya mengandung 23,8% pupuk belerang dan hara nitrogen. Jadi pengukuran sampel tanah harus diambil 5 titik. Contohnya di persawahan itu luasnya sekitar 1 hektar, dari sudut kanan, kiri, depan, belakang, dan tengah-tengah. Sampelnya kita satukan. Kalau dia mencapai 6,5 itu masih kategori netral, atau 7,8 itu juga termasuk kategori netral, atau 6,4 dalam penggabungannya yang kita ambil sampel tanah itu namanya kategori netral, tidak bersifat basah dan tidak bersifat asam. Untuk itu para petani padi yang selalu gagal, kemungkinan besar itu karena efek tanah yang tidak membaik lagi, dan harus dilakukan pengolahan dengan menggunakan suatu penetralisasian tanah dengan pupuk kimia berupa zeta atau berupa kapur dolomit sebelum kita menanam padi, kita tabur merata. Dan itu supaya bakteri-bakteri yang mengandung atau membuat padi kita itu bisa menjadi banyak yang gagal. Sebabnya bakteri yang ada dalam itu tidak mati semua, dan sudah kebanyakan bakteri yang sesungguhnya plankton tidak lagi mengurai untuk padi. Jadi kita harap gunakan penetralisasi pH tanah dengan menggunakan metode yang saya sampaikan tadi ya. Itu kalaupun ada penyakit yang lain berupa wereng itu bisa kita kendalikan, tapi yang paling parah yang tak bisa dikendalikan adalah masalah penyakit yang dari akar ini bisa menjadi layu fusarium terhadap padi. Waktu pertama dia sangat besar,
harapan kita ini akan berhasil, seolah-olah waktu panen kita panen ternyata banyak yang gagal atau busuk. Jadi saran saya, kita akan pantau, kita pandu apa saja kegagalan yang dialami oleh petani padi, bahkan juga jamunya. Sekian dan terima kasih. Salam teriring dari saya, Suandi Siahaan, Sarjana Pertanian. Salam Horas, semoga bermanfaat buat kita semua. Horas.